Selamat siang teman-teman semua. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara seri renungan 3 pendakian, praktikos, teoretikos, dan gnostikos. Apa kabarnya hari ini? Kiranya beberapa hari yang kita sudah renungkan tentang praktikos ini menolong kita untuk semakin serius di hadapan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terutama memang di saat-saat situasi seperti ini yang menyulitkan kita dari berbagai macam sisi. Namun di saat situasi seperti inilah kita perlu semakin bergantung dan bersandar kepada Tuhan, kepada anugerahnya. Nah, saya berharap renungan-renungan seperti ini yang saya bagikan bisa menolong kita untuk mengenal Tuhan lebih baik, dan dengan mengenal Tuhan kita bisa mengenal diri kita lebih baik dan apa yang harus kita kerjakan. Nah, khususnya dalam renungan ini saya membagikan beberapa kefaleia atau paragraf-paragraf singkat yang sudah dilakukan, dipraktikkan oleh para bapak padang gurun, para bapak filokalia, yang merupakan hasil pengalaman mereka ketika mereka sungguh serius di hadapan Tuhan. Baik di dalam proses latihan-latihan praktikos seperti doa, meditasi, kontemplasi yang tanpa henti, kemudian dari hasil doa mereka, ketenangan batin mereka, mereka mencoba mempraktikkan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang disebut dengan akhirnya berbuah dengan berbuah kasih. Jadi saudara-saudara, praktikos itu bukan hanya latihan di dalam sel doa, tetapi itu juga latihan di luar sel doa atau latihan dalam kehidupan sehari-hari. Praktikos bukan bicara hanya masalah bagaimana saya hanya bisa menjaga batin saya, tetapi bagaimana batin saya ini bertumbuh, menghasilkan satu kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, dan kata Tuhan mengasihi dia dan juga mengasihi tetangga kita, sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Nah, praktikos itulah satu latihan dasar yang kita mesti kerjakan. Mulai dari pemula, ya, kalau menurut John Climacus itu atau John the Leader itu ada 40 tangga, ada 30 tangga kerohanian. Nah, 30 tangga itulah 30 latihan dasar yang kita mesti kerjakan atau sering disebut dengan praktikos. Jadi saudara-saudara, praktikos bukan hanya berbicara ketika kita hal-hal yang misteri di dalam batin, di dalam hati ini, tetapi bagaimana di dalam batin, di dalam hati ini satu pertempuran, kita menangkap Allah, bersama dengan Allah, lalu kita berjalan bersama dengan Allah, menaungi, ya, mengarungi samudra lautan kehidupan yang ganas, yang keras seperti ini, apalagi di situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di mana-mana. Di Indonesia juga tidak terlepas, mungkin daerah kita juga. Nah, saudara-saudara, kita membutuhkan iman yang kuat, kita membutuhkan praktikos yang kuat, supaya dengan praktikos yang kuat ini kita tetap bertahan di tengah terpaan badai samudra yang kuat. Seperti renungan yang kemarin saya sampaikan, bahwa di tengah situasi yang menakutkan, yang mengkhawatirkan para murid Yesus, tetapi Tuhan mengatakan, hai, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Nah, di sini menekankan satu praktikos yang paling basic, yaitu iman kita. Iman kita itulah oleh kata Tuhan Yesus, ya, harus terus ditambah-tambahkan. Mengapa kamu kurang percaya? Nah, iman inilah yang harus kita kelola, kita kerjakan seperti benih, ya, yang harus ditabur, kemudian ditanam, dipupuk, dirawat, dan akhirnya iman itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, itulah praktikos yang kita mesti kerjakan. Nah, saudara-saudara, menurut Rasul Petrus yang kemarin sempat saya bahas di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima, dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan kepada penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan.
dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara seiman, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara seiman kasih terhadap semua orang. Nah, itu dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Jadi Rasul Petrus mengatakan bahwa iman itu harus ditambahkan. Kalau enggak, Tuhan akan mengatakan kepada kita, mengapa kamu kurang beriman? Mengapa kamu kurang percaya? Sebab apa? Iman itu tidak bisa sendiri, harus ditambahkan. Itulah ditambahkan apa? Ditambahkanlah kebajikan-kebajikan. Iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan, kata Rasul Yakobus. Nah, ketika tubuh kita adalah terdiri dari daging atau jasmani dan roh atau spiritual atau jiwa. Nah, sama juga iman tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ditambahkan dengan perbuatan-perbuatan atau yang sering oleh Bapak-bapak filokali itu disebut dengan virtues atau kebajikan. Ya, menurut salah seorang teolog dari yang bernama Dimitrios Stanisolae, ya namanya agak susah disebut, Dimitrios Stanisolae, seorang teolog dari Rumania, dia berkata bahwa iman itu ya harus ditambah dengan takut akan Allah, ya pertobatan, penguasaan diri, menjaga nus, ya kesabaran, ketekunan, pengharapan, kerendahan hati, dispatience, ya atau ketersapihan nafsu, karunia-karunia roh, kontemplasi, pengetahuan spiritual tentang Alkitab, ya kemudian doa yang sungguh-sungguh, dan akhirnya mental rest, ya kita betul-betul berserah kepada Allah. Nah, itu menurut Dimitru, bahwa kita iman itu mesti ditambah dengan berbagai kebajikan. Itulah yang akan mencapai yang namanya praktikos yang sempurna. Nah, praktikos yang ini pada akhirnya nanti akan menghasilkan dua buah kebajikan yang paling utama, yaitu yang pertama adalah purification, kemurnian, kekudusan, ya kita semakin menjauhi dari dosa, hidup di dalam kemurnian, hidup jauh dari dosa. Kemudian atau yang disebut dengan dispassion tadi, ya dispassion, ketersapian nafsu dari hawa nafsu daging. Nah, kemarin kita banyak bahas waktu di dalam seri pengajaran spiritualitas Filokalia minggu yang lalu. Kemudian selain dispassion itu adalah menghasilkan yang namanya love atau kasih. Nah, kasih inilah yang menjadi puncak dari dispassion atau praktikos ini. Nah, kemudian setelah praktikos ini dicapai, maka proses tangga selanjutnya itu adalah teoretikos. Nah, teoretikos itu berarti tahap iluminasi, di mana mata kita itu melihat segala sesuatu sudah dari perspektif Allah, dari perspektif kasih, dari perspektif kekudusan, gitu. Melihat segala sesuatu itu kita sudah melihat dari perspektif divine vision, gitu. Lalu yang ketiga adalah tahap yang namanya gnostikos. Nah, menurut Dimitru itu adalah mystical knowledge, di mana ini adalah tahap kita union with God in His energy. Dia menyatu dengan Allah di dalam anugerahnya, atau dalam bahasa teologisnya itu yang sering disebut sebagai theosis. Nah, beberapa hari ke depan saya akan banyak memberikan kutipan-kutipan atau kefalea kepada kita semua tentang teoretikos, tentang gnostikos. Ya. Hari ini dan besok kita masih akan membahas beberapa praktikos yang penting. Baik, untuk hari ini, seperti tadi saya katakan bahwa iman harus ditambah dengan virtues, harus ditambah dengan kebajikan. Nah, kebajikan ini penting kita kerjakan, ya, di dalam praktikos ini. Ya, iman nggak bisa berjalan sendiri. Iman harus ditopang oleh kebajikan-kebajikan. Tentu itu semua, ya, seperti kata Rasul Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan dalam anugerahnya. Nah, ini berarti bahwa bagian kita harus kerjakan. Bagian kita apa? Yaitu
praktikos. Bagian kita itu apa? Purification. Bagian kita apa? Mengerjakan kebajikan-kebajikan itu yang semua dilandasi oleh iman tadi. Ya, dengan iman itulah kita baru bisa connect, bersentuhan, berhubungan dengan Allah, dengan anugerahnya yang menopang, menolong kita, yang memberi kita pertumbuhan. Seperti tadi Rasul Paulus katakan, kami mengerjakan bagian kami, tapi Allah yang memberi pertumbuhannya. Nah, disitulah Allah mencurahkan energinya, energi pertumbuhannya, anugerahnya, supaya apa yang kita kerjakan itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, apa yang bagian kita yang kita mesti kerjakan? Nah, renungan-renungan seperti ini diharapkan menolong kita, kita bisa mengerjakannya itu. Bagian kita, yaitu praktikos yang harus kita kerjakan. Nah, kali ini, kita 2 hari yang lalu kita sudah membahas tentang iman, tentang doa, ya. Kemarin kita banyak membahas tentang dari Mazmur, ya. Beberapa kutipan-kutipan itu juga adalah kebajikan-kebajikan yang menyertai iman kita. Seperti tadi kata Rasul Petrus, ya, iman ditambah dengan kebajikan, ditambah dengan pengetahuan, ditambah dengan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan akhirnya kasih. Baik sesama maupun pada semua saudara. Nah, saudara-saudara, kebajikan yang akan kita bahas hari ini adalah ada 2 hal, yaitu kerendahan hati, seperti yang dikatakan tadi oleh Dimitru, ya, kerendahan hati, dan yang kedua adalah keheningan atau mental rest, ya, mental rest atau stillness atau keheningan, dan yang kedua adalah kerendahan hati atau humility. Baik, saya akan bahas dari yang pertama, yaitu stillness atau kerendahan hati. Saya mulai dengan satu stillness atau ketenangan batin, ya. Saya akan mulai dari satu cerita. Ini mungkin pernah saya ceritakan juga di pengajaran spiritualitas Filokalia kemarin. Suatu kali ada seorang petani yang kehilangan alerginya di sebuah gudang jerami. Meskipun harganya tidak mahal, itu bukan alergi yang biasa bagi dia. Karena ada nilai khusus, nilai sentimental, ya, yang besar baginya. Sebab itu adalah hadiah dari seseorang yang sangat dia kasihi, yang sangat dia sayangi. Lalu dia mencari kemana-mana, di atas, di bawah, di antara tumpukan jerami itu, ya, dalam waktu yang cukup lama. Tapi pada akhirnya dia tidak menemukan arloji tersebut. Lalu dia menyerah dan meminta bantuan sekelompok anak yang suka bermain di luar gudang. Dia berjanji kepada mereka bahwa siapa saja yang menemukannya akan diberi imbalan. Mendengar ini, anak-anak bergegas untuk masuk ke gudang jeraminya, mencari dan mengelilingi seluruh tumpukan jerami itu. Tetapi anak-anak tersebut juga tidak dapat menemukan arloji itu. Lalu petani itu pun akhirnya berpikir, ya sudahlah, saya nyerah sajalah mencari arloji ini. Tapi ketika itu tiba-tiba ada seorang bocah, anak lelaki kecil, menghampirinya dan meminta diberi kesempatan lagi. Lalu petani itu lihat dengan serius, menatapnya dan berpikir, kenapa tidak? Lagi pula anak ini terlihat cukup tulus. Jadi petani itu pun mengizinkan anak laki-laki itu kembali ke gudangnya. Lalu setelah beberapa saat, anak laki-laki itu keluar dengan alergi di tangannya. Nah, petani itu pun senang dan terkejut. Jadi ia bertanya kepada anak itu, bagaimana kamu bisa menemukan? Sedangkan kami, teman-temanmu, sudah mencari kemana-mana tapi tidak menemukan. Lalu anak itu menjawab dengan polos begini, saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Saya cuma duduk di tanah dan mendengarkan dalam keheningan. Lalu aku mendengar detak bunyi arloji itu. Detak jarum dari arloji itu. Dan hanya mencari ke arah situ. Nah, saudara-saudara, ini cerita yang menarik. Ya, anak itu nggak melakukan apa-apa. Dia duduk di dalam stillness, mencoba mendengar bunyi dari arloji itu. Nah, kita seringkali tidak
memiliki keheningan yang cukup atau bahkan kurang sama sekali untuk ditambahkan ke dalam iman kita. Ya, sekali lagi, iman perlu ditambah dengan keheningan. Sama seperti benih tanaman yang perlu diberi pupuk, perlu dirawat. Nah, keheningan itu adalah salah satu kebajikan yang kita bisa ciptakan untuk merawat iman itu. Ya, kita selalu terburu-buru ke sana kemari, berurusan dengan masalah yang tidak ada habisnya. Ya, dengan kehidupan kita yang serba cepat, sangat sulit bagi kita untuk berhenti dan mendengar diri kita sendiri, apalagi mendengar orang lain. Alangkah baiknya kita memiliki lebih banyak keheningan di hati kita, sehingga kita akan mendengar diri kita sendiri, orang dekat kita, dan mungkin kita juga akan mendengar Tuhan. Nah, saya pernah ajarkan bahwa hati itu seluas samudra. Ya, tidak ada keinginan yang bisa dipenuhi. Semua keinginan-keinginan duniawi kita tidak akan bisa dipenuhi di dalam hati kita. Sebab hati itu seluas samudra. Uang, harta, kekayaan, jabatan, dan segala macam. Ketika kita berusaha mati-matian, mencarinya dengan terburu-buru, bekerja keras, kemudian kita tanamkan, tetapi di dalam hati itu tidak akan pernah puas. Sebab hati itu memang seluas samudra yang bisa menampung seluruh air. Dia tidak akan pernah kehabisan. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi kepuasan batin, kepuasan dari hati ini? Tidak lain adalah Allah sendiri yang tanpa batas itu. Allah sendiri yang hadir di mana-mana. Nah, bagaimana kita mendengar Allah? Dipuaskan oleh Dia, dipenuhi oleh Dia. Salah satu kebajikan yang harus kita penuhi itu adalah masalah keheningan, stillness. Keheningan inilah menjadi satu cara kita untuk memuaskan hati kita. Sebab hanya Allah sendiri, hanya Tuhan sendiri yang bisa memenuhi kebutuhan batin ini. Hanya Dia sendiri yang ketika kita mencarinya di dalam hati, di dalam stillness, maka kita akan menemukannya. Dan kita akan mendengar Dia. Seperti kata John Climacus, ya, dia menasihati kita tentang pentingnya keheningan. Keheningan roh adalah penyembahan Allah yang tak ada habisnya dan berada di hadiratnya. Biarkan ingatan akan nama Yesus hadir dalam setiap napas yang kita hirup, dan kemudian kita akan tahu nilai keheningan. Nah, di dalam keheningan itu bukan berarti kita melamun atau pikiran kosong atau berhayal, berfantasi. Ya, tubuh istirahat, tidak. Tetapi pikiran, jiwa, atau yang sering saya sebut dengan mind, itu mesti ditangkap. Ya, mind itu mesti diturunkan ke dalam nus, di dalam batin. Pikiran-pikiran kita seringkali liar. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan dalam Filokalia kemarin. Mind itu selalu diserang oleh logismoi, pikiran-pikiran jahat. Nah, mind inilah yang harus didiamkan, stillness. Oke? Terus dengan cara apa? Ingat akan nama Yesus. Oke? Berusahalah dengan bibir kita, pikiran kita, mind ini, reason ini, dianoia ini, ucapkan nama Yesus tanpa henti, maka Dia akan hadir dalam setiap napas yang kita hirup, dalam setiap pikiran kita, dan kemudian kita akan tahu nilai keheningan. Artinya di sini adalah nama Yesus akan, pikiran kita ini di dalam mind kita tadi, nama Yesus yang sudah kita tangkap di dalam mind kita itu akan diturunkan ke dalam nus, di dalam hati kita. Nah, disitulah kita akan masuk ke dalam namanya keheningan itu. Itulah keheningan roh. Sebab sudah terjadi di dalam roh, di dalam batin, di dalam hati kita. Ini adalah penyembahan Allah yang tak ada habisnya dan berada di hadiratnya. Kenapa? Karena hati kita
selalu sebetulnya punya satu kerinduan, ya, yang tidak pernah puas tadi. Apapun yang kita miliki itu tidak pernah puas secara materi, ya, karena materi apapun yang kita masukkan ke dalam hati, hati itu tidak akan pernah penuh, tidak akan pernah puas, kecuali Allah itu sendiri yang memenuhi segala sesuatu. Nah, stillness menolong kita, ya, dengan cara sederhana. You remember Him, you remember our God, the name of Jesus Christ. Nah, itu saran dari John Climacus. Keheningan adalah momen mendengar suara yang sering kita lewatkan. Dan suara itu adalah suara Allah sendiri. Dan ketika kita mendengar suara itu, di saat itulah kita sedang menyembah dan beribadah kepadanya. Keheningan tidak bergantung pada aktivitas tubuh, ya, tetapi aktivitas hati atau roh yang tanpa henti mengingat nama Yesus. Setiap napas kita adalah hasil aktivitas roh kita bersama dengan Yesus. Nah, ini penting. Setiap nafas kita adalah hasil aktivitas roh kita bersama dengan Yesus. Sehingga nafas itu adalah momen keheningan di dalam roh atau batin itu. Jadi waktu dalam keheningan, perhatikan nafas itu. Setiap nafas adalah aktivitas kita mengingat nama Yesus. Seperti yang pernah saya ajarkan. You can pray Jesus prayer. Lord, Tuhan, Son of God, Jesus, Son of God, Tuhan Yesus, anak Allah, have mercy on me, a sinner. Kasihanilah aku, orang berdosa. Nah, itu adalah aktivitas roh kita bersama dengan Yesus. Sehingga setiap nafas itu menjadi satu momen keheningan, satu momen stillness di dalam roh atau batin kita. Setiap nafas menjadi penyembahan atau keheningan yang tanpa henti. Saya kutip satu kefalea dari Hesekios, ya. Dia katakan, jika Anda benar-benar ingin mencapai keheningan rohani dan menjaga hatimu dengan berhasil, maka berdoalah, Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Ini menjadi satu dengan napasmu, dan dalam beberapa hari Anda akan melihat bagaimana semua itu bisa dicapai. Nah, ini yang diajarkan oleh Hesekios, ya, salah satu bapak filokalia. Ada satu hal yang menarik ketika Yesus itu menuntun para murid ke Gunung Tabor atau gunung yang tinggi, ya. Ketika dia mengalami transfigurasi. Memang dalam tengah pelayanan Tuhan Yesus, dia mengajak para murid dan di situ dia mengalami satu namanya momen yang penting dalam pelayanannya, itu adalah transfigurasi. Yaitu dia menjadi terang, ya. Dia bersinar di hadapan para murid. Ini menunjukkan baik ketika para murid tiba di puncak kasih, mereka berdiri di luar diri mereka sendiri dan melihat dia yang tak terlihat. Mereka tuh seperti terbang ke atas awan yang mengaburkan dan keluar ke langit jiwa yang jernih dan mampu terlihat di dalam matahari kebenaran. Meskipun penglihatan sempurna mengenai Allah selalu melampaui kapasitas kita. Pada hari itu, berdoalah dalam keheningan. Karena keheningan adalah ibu dari doa. Dan doa adalah penyingkapan akan kemuliaan Allah. Begitu kata John Damaskus. Terakhir, nasihat dari Hesekios kepada kita bahwa salju tidak pernah bisa memancarkan api. Air tidak pernah bisa mengeluarkan api. Semak duri tidak pernah bisa menghasilkan buah ara. Hanya saja hatimu tidak pernah bisa bebas dari pikiran, kata-kata, dan tindakan yang menindas sampai ia memurnikan dirinya secara internal. Bersemangatlah untuk menempuh jalan ini. Awasilah hatimu selalu di dalam keheningan. Terus daraskan doa, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Jadilah rendah hati, aturlah jiwa kita dalam keheningan. Nah, itu nasihat dari Hesekios, ya, di dalam praktikos ini. Jagalah hatimu, jadilah rendah hati, aturlah jiwamu di dalam satu keheningan. Nah, saudara-saudara, iman perlu disertai dengan keheningan, dengan stillness, ya. Ini adalah satu momen yang baik di saat-saat
kita mungkin sering ada di rumah atau sering bersama dengan keluarga, anak, istri, suami, ya, atau teman-teman atau saudara yang lain. Nah, kita bisa belajar mempraktikkan ini, ya, daripada kita banyak menghabiskan waktu dengan media sosial, dengan film-film atau lagu-lagu yang mungkin ya kita butuhkan. Tetapi sekali lagi itu tidak pernah memuaskan hati kita, jiwa kita, kalau kita hanya mengandalkan itu. Ya, tetapi carilah Allah di dalam keheningan, dengarkan Dia di dalam hati, maka Dia akan memberitahu kita, menceritakan kita apapun yang kita butuhkan. Dia akan mendengar dan menjawab problem pergumulan hidup kita. Karena disitulah hati kita dipuaskan, disitulah kita berjumpa dengan Dia. Oleh sebab itu, kebajikan yang kedua yang mau kita bahas hari ini adalah untuk datang kepada Dia di dalam keheningan. Pertama, kita butuh keheningan, ya, tetapi dengan satu spirit, dengan satu roh yang humble, yang rendah hati. Kita memang membutuhkan Dia. Ya, kita seringkali ketika kita membutuhkan Allah, ketika kita menghadapi masalah, ya, itu artinya kita mencari Allah di luar. Ada masalah ini, Tuhan tolong datang selesaikan masalah ini. Kita mencari Allah di luar kita. Tapi Allah memang bisa bertemu di situ karena Dia ada di mana-mana. Tetapi mencari Allah juga mencari Dia di dalam hatimu. Bukan hanya di gedung gereja atau di luar, tetapi mencari Dia di dalam hatimu yang mau merendahkan diri, mau merendahkan hati di hadapan Dia. Oleh sebab itu, saya ingin ambil renungan tentang kerendahan hati ini, kebajikan kerendahan hati itu. Saya mulai dari Yohanes 14 ayat 7, ya. Dikatakan di situ, sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, para penganut deisme itu tidak mengenal Allah. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka memang menyandang namanya. Dan alasan tentang fasinya, ya, pengetahuan tentang mereka. Tidak ada Allah sejati tanpa Anak dan Roh Kudus. Barang siapa percaya pada Allah tidak mengakuinya sebagai Bapa dari Anak, tidak percaya Allah yang benar, tetapi hanya pengetahuan pribadi. Allah yang benar memberi Anak, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Mengasihi mereka dan mendengarkan setiap doa mereka demi Anak, itulah sebabnya siapa saja yang memiliki Anak, memiliki Bapa. Dan ia yang tidak memiliki Anak, tidak memiliki Bapa. Tidak ada yang datang kepada Bapa, kecuali melalui Anak. Dan tidak menerima apapun dari Bapa, kecuali melalui Anak. Selain Anak, tidak ada jalan menuju Allah yang sejati. Dan ia yang berpikir untuk menciptakannya sendiri akan diperdaya dan tidak akan menerima apapun. Merendahkan hati dan membukanya bagi Roh Kudus, maka Dia akan datang mendorong dan membimbing kita pada Anak dan Bapa. Nah, bagaimana kita mau mencari Anak? Renungan Yohanes ini mengatakan bahwa melalui Roh Kudus, supaya dengan Roh Kudus itu akan membimbing kita kepada Anak. Dan Anak akan membawa kita kepada Bapa. Nah, itu semua adalah aktivitas roh yang harus dikerjakan dengan satu kerendahan hati dan di dalam keheningan, di dalam stillness. Ya, sebab ini ada aktivitas roh ini. Roh ini harus bersentuhan, ya, harus beraktivitas dengan yang namanya Roh Kudus. Lalu Roh Kudus itu akan mengajari kita, membimbing kita masuk ke dalam Anak. Dan Anak akan membimbing kita kepada Bapa. Disitulah kita mendengar dan melihat Allah. Saya lanjutkan lagi. Ada satu kefala yang baik dari Amasin Letika berkata,
Sama seperti seseorang tidak dapat membangun kapal kecuali jika ada paku. Jadi, ia tidak mungkin diselamatkan tanpa kerendahan hati, kata Sinetika. Ada seorang saudara bertanya kepada Titoios, jalan mana yang menuju pada kerendahan hati? Orang tua itu berkata, jalan kerendahan hati ini adalah pengendalian diri, doa, menganggap diri kita lebih rendah daripada semua makhluk. Abba Papunius berkata, ketika saya berjalan di sepanjang jalan, kebetulan saya tersesat dan menyadari bahwa diri saya berada dekat di sebuah desa. Dan saya melihat beberapa orang yang berbicara tentang hal-hal jahat. Jadi saya berdiri diam, berdoa untuk dosa-dosa saya. Kemudian lihatlah, seorang malaikat datang, memegang pedang, dan dia berkata kepada saya, Papunius, semua orang yang menghakimi saudara mereka binasa oleh pedangnya. Tetapi kamu tidak dihakimi, karena memiliki merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan mengatakan, aku telah berdosa, maka namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Tuhan mengajarkan kepada kita, bukalah pintu hati kita, sebab dia sedang berdiri di luar pintu, sedang mengetuk melalui Roh Kudusnya. Wahyu pasal 3 ayat 20. Itulah sebabnya dia naik ke surga, supaya rohnya turun atas kita, yang membuka hati bagi dia, yang humble, yang merendahkan diri di hadapan dia. Ada satu nyanyian di dalam satu liturgi Matins, ya, yang berkata bahwa Tuhan naik di dalam kemuliaan supaya para muridnya dipenuhi dengan sukacita. Dia berjanji akan mengutus Roh Kudusnya dan memberkati mereka dan meneguhkan iman mereka. Sebab dia adalah anak Allah. Jadi Tuhan naik ke surga supaya Roh Kudus itu turun, memenuhi hati kita, memberkati kita, dan meneguhkan iman kita. Tapi itu hanya bisa dicapai dengan yang namanya iman, percaya, plus membuka hati dengan kerendahan hati kita. Maka Roh Kudus akan bisa masuk dan mengisi hati kita. Jadi waktu kita berdoa dengan doa tadi, ingatlah akan nama Yesus, ya Tuhan Yesus, anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa, itu untuk mencapai keheningan. Tujuannya adalah supaya nama Yesus itu bisa beraktivitas di dalam hati kita, ya, memenuhi hati kita, meneguhkan iman kita supaya iman kita bertumbuh. That's the purpose. Tetapi the way-nya, jalannya itu adalah keheningan, ketenangan batin, dan membuka hati dengan kerendahan hati kita. Ya, kerendahan hati itu ibarat seperti kita open the doors, our heart, open the heart, the doors of our heart, ya, membuka pintu hati kita, dan disitulah keheningan akan bekerja. Nah, saudara-saudara, Abba Antoni, ya, salah satu Bapak Padang Gurun berkata, saya telah melihat semua jerat iblis yang ada di bumi. Siapa yang bisa melewati mereka? Kataku sambil mendesah. Dan aku mendengar suara yang berkata, milikilah kerendahan hati. Kata Abba Antoni. Seorang biarawan yang sama ditanya, apa itu kerendahan hati? Dan dia berkata, kerendahan hati berpikir bahwa kamu lebih berdosa daripada semua orang lain, dan menganggap diri sendiri tidak melakukan hal yang baik di mata Allah. Pekerjaan kerendahan hati adalah hening atau stillness. Tidak menonjolkan diri sendiri dengan cara apapun. Tidak sok, ketaatan, takut akan Allah, tidak berbohong, berbicara sembarangan, mau menang sendiri dalam perkataan dan perbuatan, sabar menanggung penghinaan, tidak iri pada siapapun, tidak menyinggung orang lain, dan berusaha taat pada Allah dalam segala hal. Nah, begitu kata biarawan tersebut. Jadi apa itu kerendahan hati? Pekerjaan kerendahan hati adalah keheningan. Tidak menonjolkan diri. Tidak sok, ya, tetapi taat. Takut akan Allah. Tidak berbohong. Tidak berbicara sembarangan. Tidak menang sendiri dalam perkataan dan perbuatan. Tapi tekun, sabar, menanggung segala penghinaan. Tidak iri pada siapapun. Tidak menghakimi, menyinggung siapapun, dan berusaha taat pada Allah dalam segala hal. Nah, itulah keheningan. Itulah kerendahan hati kita di hadapan
Allah kita. Nah, saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri renungan ini, tentang kerendahan hati dan stillness ini, hal yang kita mesti ingat adalah bahwa kedua kebajikan ini berjalan bersamaan. Ya, tidak bisa. Ya saya butuh keheningan, tapi saya tidak mau membuka hati, tidak bisa. Ya, tapi jika tidak bisa, saya mau buka hati, tetapi kita terus gelisah, tidak dalam keheningan, tidak menyebut nama Yesus, juga tidak bisa. Jadi harus berjalan bersamaan. Nah, kedua kebajikan inilah yang mendorong, menestablis iman kita, supaya iman itu semakin teguh, bisa bertumbuh dan menghasilkan dispassions dan menghasilkan kasih. Saya akan membagikan beberapa kevalea sebelum saya menutup renungan ini, ya, yang saya ambil dari Simeon, Saint Simeon the New Theologian, ya, di dalam tulisannya, yaitu yang berjudul Practical and Gnostic Chapters, ya. Dan on the three method of prayer, ya, di dalam Philokalia, tentang 3 metode doa, ya, di dalam Philokalia. Dia berkata begini: tingkatan pertama kehidupan spiritual awal dari segalanya yaitu pengendalian nafsu. Tingkatan kedua adalah menekuni diri dalam membaca Mazmur. Ketika nafsu itu mulai reda, doa akan membawa beberapa pesan pada pencarian kita akan sukacita. Kemudian Mazmur membawa kita pada sukacita yang lebih besar, dan keduanya memuaskan penglihatan kita akan Allah. Tingkatan 3 adalah berdoa dengan nus, mata batin kita. Dan yang keempat adalah ketika kita naik pada kontemplasi. Nah, Simeon mengatakan bahwa ada beberapa tingkatan di dalam kehidupan doa kita atau prayer kita. Ya, level paling tinggi itu adalah kontemplasi atau sering juga disebut dengan satu ketenangan batin. Tapi untuk mencapai satu stillness di situ ada 4 tahapan yang diperlukan. Yang pertama memang kita harus mengendalikan nafsu, pengendalian nafsu. Ya, memang kadang kita mau duduk tenang, selalu ada aja keinginan-keinginan yang muncul. Inilah itulah kesibukan dan macam-macam. Ya, kita belum melakukan ini dan itu. Banyak hal sebetulnya. Nah, kita harus bisa mengendalikan itu pertama. Image, nafsu, dan godaan-godaan lain. Ya, setelah kita menyingkirkan itu, baru kita mulai tidak langsung, ya, Jesus prayer misalnya gitu. Dia Simeon mengajarkan kita bisa mulai membaca Mazmur. Kenapa? Karena dengan membaca Mazmur ini akan menolong kita untuk meredakan nafsu tadi, yang memang susah dikendalikan. Tetapi ketika kita mulai mencoba untuk membaca Mazmur, baca Mazmur terus gitu, ini akan mulai meredakan nafsu, ya, dan jiwa kita akan mulai bersukacita katanya. Ya, Mazmur itu amazing gitu ya, bahwa itu banyak sekali perkataan-perkataan yang menghibur kita, yang membuat kita tidak khawatir, yang membuat kita tenang begitu. Ya, kalau kita baca Mazmur 23, Mazmur 50, Mazmur 60 gitu. Nah, itu banyak sekali yang
yang akan membawa kita pada sukacita. Oke, nah keduanya Mazmur dan sukacita inilah akan memuaskan penglihatan kita akan Allah, kata Saint Simeon. Baru yang ketiga adalah kita bisa berdoa dengan nus tadi. Nah, berdoa dengan nus itulah berdoa dengan nama Yesus tadi dan tanpa henti. Sehingga memang yang harus kita atasi dulu itu adalah nafsu-nafsu yang timbul di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, atau di dalam mind kita. Ya, atasi itu dengan reading the psalm, membaca Mazmur, sampai kita merasakan satu enjoy, sukacita, menikmati, ya, sampai kita tuh bisa memuaskan kita penglihatan akan Allah, kata Saint Simeon. Baru berdoa dengan nus atau berdoa puja Yesus tadi dengan mata batin kita. Baru yang keempat, kita bisa naik pada level yang namanya kontemplasi atau keheningan. Ya. Nah, ini 4 macam ya, 4 cara yang kita bisa lakukan. Ya. Pertama, kendalikan nafsu, arahkan pikiran kita dengan membaca Mazmur terus-menerus sampai kita merasakan satu sukacita. Baru yang ketiga, berdoa dengan nus. Dan yang keempat, dengan kontemplasi. Kita mencapai yang namanya keheningan batin. Theodorus the Ascetic, ya, yang saya ambil juga ini di dalam Filokalia. Ya. Para bapak gereja menggambarkan doa sebagai senjata spiritual. Tampaknya kita tidak bisa berperang, karena kita pasti akan dibawa pergi ke pengasingan di tanah musuh. Namun kita tidak bisa mendapatkan doa yang murni kecuali kita berpegang teguh pada Allah dengan hati terbuka. Dengan kerendahan hati maksudnya. Karena hanya Allah sendiri yang memberikan karunia doa pada mereka yang berdoa. Dan Allah mengajarkan kita tentang pengetahuan misterinya. Nah, jadi saudara-saudara, Bapak Gereja bernama Theodoros the Ascetic ini, doa itu menjadi bukan hanya satu kebajikan saja gitu. Tetapi ini menjadi satu-satunya means, cara untuk bisa mengerjakan kebajikan-kebajikan yang lain. Misalnya tadi kita mau bertekun dalam dalam kesalehan, dalam penguasaan diri, dalam kata Petrus dalam pengetahuan, ya, bahkan puncaknya dalam kasih, ya, ada kebaikan, ada kesalehan atau ibadah, ya, ada ketekunan, ada penguasaan diri, ada kasih atau pekerjaan perbuatan baik, ya, kasih, mengasihi, mencintai sesama. Nah, itu semua adalah kebajikan-kebajikan yang dihasilkan dari doa kita kepada Allah. Jadi tidak pernah putus hubungannya ini dengan Allah. Ini bukan hanya sekedar perbuatan baik yang memang lahir dari keadaan psikologi kita yang dulu mungkin diajari hal-hal yang baik sama orang tua kita. Tetapi pekerjaan baik, perbuatan baik, kebajikan kita lakukan itu adalah memang hasil pergumulan iman kita di dalam doa bersama dengan Allah. Oleh sebab itu Bapak Theodorus itu mengatakan doa itu senjata spiritual. Tampaknya kita nggak bisa berperang. Karena kita nggak bawa apa-apa. Karena kita pasti akan dibawa pergi ke pengasingan di tanah musuh. Kita akan kalah. Tapi kalau kita bisa mendapatkan doa yang murni, ya, maka hati ini, ya, Allah sendirilah yang akan memberikan karunia, ya, dan maksudnya anugerahnya, karunianya, dan mengajarkan kita tentang pengetahuan spiritualnya, pengetahuan misterinya. Jadi, kalau kita mau mencapai level namanya kontemplasi, keheningan tadi, ya doa satu-satunya cara. Ya, kalau kita mau membuka hati kita, menerima Dia, ya kita harus bisa berdoa. Ya, nah bahkan ketika kita mau mengasihi Dia, mengasihi sesama, itu juga mulai dari dalam, dari doa kita. Nah, karena doa itu menjadi satu
senjata spiritual kita. Oke, sahabat semua, teman-teman semua, satu kefale yang kita mesti sebagai aplikasinya ya, satu kefale yang kita mesti hafal itu dua kata penting di sini, yaitu stillness dan humbleness. Gimana caranya? With prayer, dengan berdoa. Nah, dengan berdoa, maka itu akan menjadi senjata spiritual kita, akan menolong kita untuk mengerjakan kebajikan-kebajikan yang lain. Seperti kata Rasul Petrus, dengan doa kita dapat pengetahuan. Dengan doa kita bisa mengendalikan diri kita. Dengan doa kita bisa bertekun di dalam segala penderitaan, dalam segala situasi yang kita hadapi dengan doa. Dengan doa kita juga bisa mengasihi sesama kita. Dengan doa kita juga bisa ibadah dalam kesalehan hidup kita. Semua harus dilakukan dengan doa. Terima kasih semuanya sudah mendengar lebih kurang 46 menit. Ya, apa yang saya sudah sampaikan ini kiranya memberkati kita hari ini dan kita bisa mengerjakan praktikos kita itu semakin hari iman itu semakin kita rawat bertumbuh dan kita boleh berbuah dan memuliakan Allah sehingga orang-orang yang melihat hidup kita juga memuliakan Allah. Sampai jumpa besok pada jam yang sama. Kita akan membahas praktikos yang lain, ya, kefale yang lain atau kebajikan-kebajikan yang lain yang menyertai iman itu. Thank you semua for watching. God bless.